Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Halo Tani TV. Oke, sahabat tani, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Semoga urusannya dilancarkan oleh Allah SWT. Amin. Oke sahabat tani, jadi sekarang alhamdulillah di bulan Juli pertengahan ini, mau pertengahan, saya mau update lahan yang dimana akan saya tanami cabai rawit ori 212 ya, seperti ini teman-teman, kondisinya seperti ini. Nah, kita balik dulu aja lah ya. Oke, jadi sahabat, ini dia kondisi lahan saya yang sudah hampir jadi, hampir 100% jadi. Tinggal yang bawah sana itu kita pasang plastik mulsa, kemudian yang bawah sana itu sebagian belum dicangkul. Nah, nanti rencananya insya Allah hari ini akan saya cangkul ya. Jadi teman-teman, di lahan ini akan saya tanami cabai rawit ori 212 ya, seperti ini kondisinya. Untuk bedengan sendiri ukurannya bervariasi teman-teman, ada yang 1 meter, ada yang mungkin 90 cm, jadi bervariasi. Dan jarak antar bedengannya pun juga bervariasi teman-teman, beda-beda. Beda-beda, ada yang 1 meter, ada yang 80 cm, ada yang 30 cm juga ada. Jadi beda-beda, seperti di bawah sana itu jaraknya pendek-pendek. Gak apa-apa ya teman-teman, yang penting kita nanti perawatannya saja ya. Jadi mungkin agak sedikit kontroversi, tapi yang penting kita nanti perawatannya saja ya. Jangan ditiru teman-teman, kalau bisa lebih dari 50 cm ya lebih bagus. Cuma karena ini kita mengejar kapasitas ya, kapasitas tanaman yang banyak, mau nggak mau harus dipendekin. Kemudian untuk tinggi bedengan juga beda-beda teman-teman, ada yang 30 cm, ada yang 40 cm, ada yang hampir 50 cm juga ada, menyesuaikan kondisi tanah teman-teman. Karena tanah di sini, yang di sini itu kadang ada yang kalau dicangkul tebel, ada yang sudah susah sekali untuk dicangkul ya, seperti itulah ya, kondisinya seperti itu. Seperti ini teman-teman ya. Untuk pupuk dasar sendiri saya cuma pakai kohi ya, kohi ayam pedaging, bukan ayam petelur tapi ayam pedaging, karena saya mengincar apa namanya, skamnya itu kan banyak sekali teman-teman. Jadi untuk apa ya istilahnya ya, untuk membenahi tanah lah ya, yang di sini biar tanahnya itu di dalamnya itu ada kadar lebih, oksigennya itu bisa lebih gitu, ada rongga-rongganya itu loh teman-teman. Jadi nggak padat-padat banget, nanti di dalamnya ada rongga-rongganya sedikit gitu. Tujuannya saya itu seperti itu. Kondisi tanahnya seperti ini teman-teman. Kalau di sini alhamdulillah ini sudah mulai subur, sudah mulai menghitam, sudah subur banget, sudah gembur banget, bagus. Untuk yang lahan di atas ini insya Allah nanti awal Agustus mungkin sudah saya tanami cabenya ya. Kemudian untuk yang di bawah sana itu mungkin akhir Agustus teman-teman. Jadi beda-beda teman, tidak bisa sama karena benihnya sendiri. Ada yang beli, ada yang yang saya apa namanya semai sendiri. Jadi yang semai sendiri itu sekarang paling 1 bulan lagi itu baru bisa ditanam teman-teman. Jadi nggak sampai. Jadi mungkin Agustus ini nanti saya akan isi, yang atas ini akan saya isi cabai yang pohon yang saya beli dari petani persemaian di daerah saya. Kemudian yang bawah sini saya beri yang saya semai sendiri gitu. Nah seperti ini kondisinya ya. Mungkin kemarin ada yang tanya juga sama saya di tangga saya, kenapa nggak cabai kaliber bang, atau mungkin kenapa nggak cabai roket, atau kenapa nggak cabai lestari lagi kayak kemarin gitu. Yang pertama, saya
terus terang ingin belajar dulu untuk ori itu, cabai ori itu, karena saya tuh baru pemula teman-teman. Jadi kalau nyoba-nyoba yang varietas ini itu yang belum terbukti di daerah saya itu, nanti saya agak sedikit khawatir teman-teman. Kayak kemarin tuh saya beli lestari itu kan, saya asal beli itu ya, ternyata memang buahnya banyak banget, tapi untuk ketahanan penyakitnya luar biasa ya, luar biasa layunya ya maksudnya. Luar biasa banyak layunya maksudnya. Jadi akhirnya saya ini ikut petani-petani daerah sini, jadi petani senior saya, teman-teman saya, untuk nanam ori 212 dulu ya, untuk cabai ori dulu, jangan nanam yang lain-lain dulu, karena kalau kebanyakan di sini teman-teman, kalau ori itu pohonnya bagus-bagus, apa namanya ya, terlalu subur juga enggak subur juga enggak, pokoknya bagus lah, bagus banget di tengah-tengah gitu teman-teman. Kalau kaliber itu kata teman-teman saya itu terlalu rimbun banget teman-teman, dan katanya kok apa namanya rawan terkena penyakit gitu teman-teman, kalau terlalu rimbun, terlalu apa namanya terlalu gemuk gitu. Jadi agak sedikit rawan penyakit gitu kalau kata teman saya yang sudah berpengalaman seperti itu. Nah ini kita sambil jalan-jalan dulu, lihat kondisi lahan. Alhamdulillah sudah, kalau yang lahan sini benar-benar sudah sekitar 3 minggu teman-teman. Jadi akhir Juni teman-teman sudah jadi, dan sekarang sudah pertengahan Juni, hampir 3 minggu, dan kondisi lahannya sudah bagus banget. Menurut saya sih sudah bagus, sudah ada rumput-rumputnya seperti ini kan, nanti kan otomatis kan dia sudah apa ya, adem lah katakanlah seperti itu, nggak panas lagi kan. Di sana ada rumput-rumput sudah tumbuh teman-teman. Nah, ini sudah rumput-rumputnya sudah. Nah, untuk pupuk kimia yang teman-teman yang lupa saya tadi untuk menyebutkan, untuk pupuk kimia yang saya masukkan sendiri di sini cuma saya kasih Vertipos kuning itu, sama pupuk NPK subsidi ya, yang dari pemerintah itu, NPK merah itu teman-teman, pasti sudah banyak yang tahu lah ya. Sama untuk perlakuan lahan sendiri sebelum saya tutup bedengannya ini ya, bedengan setengah jadi itu jika saya kasih pupuk kemudian saya semprot ya, saya semprot dengan M21 teman, M21 saya campur dengan tetes tebu, kemudian sama asam bumat, saya spraykan semua gitu. Ada yang tak kasih EM4 juga, kehabisan ya, langsung saya spray gitu. Saya semprot merata semua lahan teman-teman, nggak cuma di bedengannya sini, semuanya tak semprot. Jadi kotak ini sini semuanya, ini semua lahan saya semprot rata. Jadi nggak cuma di bedengannya saja, tapi semuanya itu untuk menumbuhkan trichodermanya kan. Di M21 itu kan ada trichodermanya kan, untuk menumbuhkan trichodermanya dulu, sama untuk memperbanyak agen hayati yang ada di dalam tanah gitu, untuk mencegah layu-layuan juga. Oke, mungkin itu saja lah ya teman-teman ya. Ini jadi reviewnya cukup itu saja untuk update perkembangan lahan saya di bulan Juli ini ya. Nanti insya Allah di bulan Agustus awal kita akan tanam sebagian dulu. Jadi ya semuanya sampai bawah itu kita tanam, enggak, kita tanam separuh dulu yang sebelah sini ya, sebelah sini ini ya, ini kita tanami dulu sebagian, mungkin sekitar kurang lebih 500 pohon sampai ini teman-teman, 500 pohon. Kemudian baru yang di bawah, kelihatan nggak sih ya, baru yang di bawah sana mungkin akhir Agustus teman-teman. Kalau yang di sini awal Agustus ya, jadi beda. Mengingat kalau nunggu benih semayan itu terlalu lama banget, jadi kita beli dulu. Oke, mungkin cukup saja, sudah durasinya sudah kepanjangan, sudah mulai nggak jelas ini videonya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.